Lady Jane, seorang ratu muda yang hanya berkuasa di Inggris selama 9 hari, pada saat usianya 16 tahun. Di antara sekian banyak kisah suram dalam sejarah kerajaan Inggris, nasib Lady Jane Grey termasuk yang paling menyedihkan. Tak lama setelah naik tahta, ia segera diturunkan dan dihukum mati. Di usia remaja, Lady Jane Grey menjadi ratu, tapi dengan masa jabatan yang sangat singkat. Tidak ada yang menduga bahwa ia akan menjadi penerus monarki, terlebih sebagai ratu. Edward ke-6, anak laki-laki satu-satunya yang sah dari Raja Henry ke-8, adalah saudara tiri Jane. Setelah kematian Henry ke-8, tahta diberikan kepada putra mahkotanya, Edward ke-6. Jika Edward memiliki anak laki-laki, ia akan meneruskan tahta. Namun, jika Edward tidak memiliki keturunan, tahta akan berpindah ke saudara tirinya, dengan Mary sebagai pewaris pertama dan Elizabeth kedua. Henry ke-8 telah membuat wasiat yang menyatakan jika Elizabeth meninggal tanpa keturunan, tahta akan diwariskan kepada keturunan adik perempuannya, yang juga bernama Mary. Untuk menghindari kebingungan, kita akan menyebut Mary, adik Henry, sebagai Bibi Mary. Ketika Henry meninggal, Edward baru berusia 9 tahun, dan harus naik tahta sebagai Raja Inggris. Sebagai raja yang masih sangat muda, dan belum mengerti cara memerintah sebuah kerajaan yang besar, maka banyak orang di sekitarnya mulai mendekati, dan mencoba mempengaruhi keputusan Edward. Untuk membantu pengelolaan pemerintahan, dibentuklah Dewan Kabupaten pada tahun 1553. Pada tahun yang sama, John Dudley dan pengikutnya mengambil alih kepemimpinan kerajaan Inggris atau kalau zaman sekarang, semacam Perdana Menteri. Edward, yang saat itu berusia 15 tahun, mulai mengalami sakit yang serius, dengan gejala demam, dan batuk yang tidak kunjung sembuh, bahkan terkadang memburuk. Dewan menjadi cemas, mempertanyakan nasib tahta, jika Edward meninggal tanpa keturunan, mengingat usianya yang masih muda. Mereka khawatir jika tahta diberikan kepada Mary, saudara tiri Edward yang merupakan seorang Katolik, dapat menyebabkan kekacauan, karena kerajaan telah beralih ke Protestan. Dalam kondisi sakit, Edward yang berusia 15 tahun menulis wasiat, yang kemungkinan besar dibantu oleh orang lain, karena mengingat usianya yang masih belia. Wasiat Edward ke-6 menekankan bahwa pewaris tahta haruslah seorang Protestan. Meskipun pewaris tersebut perempuan, yang terpenting adalah ia beragama Protestan. Mary telah dikecualikan dari daftar pewaris, karena ia seorang Katolik, dan Elizabeth juga dikecualikan, karena diperkirakan tidak akan memiliki keturunan, meskipun ia seorang penganut Protestan. Karena tidak ada pewaris langsung yang tersisa, wasiat Henry ke-8 diberlakukan, yang menyatakan bahwa, jika tidak ada pewaris yang tersedia, tahta harus diberikan kepada keturunan adik perempuannya, Mary. Lady Jane Grey, cucu perempuan dari Mary dan seorang Protestan yang taat, menjadi pilihan yang memenuhi kriteria tersebut. Dengan demikian, Lady Jane Grey ditetapkan sebagai pewaris tahta selanjutnya. Keputusan mendadak ini mengejutkan saudara tiri Edward, terutama Mary, yang merasa dilewati, meskipun ia adalah anak tertua berikutnya. Di tengah kekacauan yang terjadi, John Dudley tampak tersenyum di kulum, karena ia memiliki rencananya sendiri. Sebagai penasihat Edward, dia memiliki pengaruh besar dan ternyata, Jane Grey yang menjadi ratu adalah menantu perempuannya, yang berpotensi menaikkan status sosialnya. Sedangkan Lady Jane Grey sendiri memiliki kisah yang menyedihkan. Dia adalah anak tertua dari Henry Grey, lahir pada suatu hari di musim gugur, tahun 1537, namun tanggal pastinya tidak diketahui. Dari garis keturunan ibunya, keluarganya cukup terpandang, dan Jane adalah cicit dari Raja Henry ke-7.
Jean Grey dikenal sebagai seorang yang cerdas dan rajin belajar, menguasai banyak bahasa, namun tidak pernah memiliki keinginan untuk menjadi ratu. Namun, nasibnya berubah ketika ia dijodohkan dengan Guildford Dudley, putra dari John Dudley, pemimpin Dewan Pemerintahan Inggris. 2 bulan setelah memerintah, pada tahun 1553, Edward ke-6 meninggal dunia akibat penyakitnya. Berdasarkan wasiatnya, Jean Grey menjadi penerus tahta, dan pada tanggal 10 Juli tahun 1553, dia dinobatkan sebagai Ratu Inggris. Ketika mendengar bahwa dia akan menjadi ratu, dikatakan bahwa dia menangis dan pingsan karena tidak ingin menjadi ratu. Jean Grey terpaksa menikah dengan cepat sebelum Edward meninggal, yang pastinya hal ini akan menimbulkan spekulasi di lingkungan sekitarnya. Tidak lama setelah itu, suaminya meminta untuk dijadikan raja, tetapi Jean Grey yang cerdas menolak dan menyarankan agar dia hanya memegang gelar duke saja. Pengangkatan Jean Grey sebagai ratu tidak didukung oleh masyarakat, karena banyak yang merasa keheranan atas keputusan mendadak tersebut, mengingat masih ada keturunan lain yang lebih layak. Namun, Edward ke-6 tetap pada keinginan ayahnya bahwa pewaris tahta harus seorang Protestan. John Dudley mempengaruhi Edward ke-6, yang berujung pada penobatan Lady Jean Grey sebagai ratu. Namun, Mary Tudor, pewaris sebenarnya, tidak terima, dan dengan dukungan masyarakat, termasuk juga tentunya dari orang Katolik, ia melakukan kudeta pada tanggal 19 Juli. Kudeta itu berjalan dengan gemilang. Lady Jean Grey pun turun tahta, dan Mary Tudor menjadi ratu dengan gelar Mary pertama dari Inggris. Saat itu, bahkan ibu dan dayan-dayan Jean Grey berpaling darinya. Mereka berbalik mendukung Mary Tudor. Hal ini tentu saja bertujuan untuk menyelamatkan leher mereka dari pedang algojo kerajaan. Sejarawan mengatakan bahwa masih sulit untuk memastikan detail kejadian saat itu. Pada akhirnya, mereka yang berkuasa mendapat dukungan, sementara Jean Grey, suaminya, dan ayah mertuanya menjadi korban. Mereka dieksekusi atas tuduhan pengkhianatan. Jean Grey pernah mengungkapkan kepada ayah mertuanya bahwa ambisi yang berlebihan telah membawanya ke dalam bencana dan kesengsaraan yang sangat menyedihkan. Ratu Mary pertama sempat ragu atas kesalahan Jean Grey. Ia mempertimbangkan usianya yang baru 16 tahun, dan kemungkinan ia telah dimanipulasi oleh orang-orang seperti Edward sebelumnya. Apalagi secara garis keluarga, mereka masih terkait. Ratu Mary pertama jadi tak tega mengeksekusi Jean Grey. Ia bahkan menawarkan kesempatan kepada Jean Grey untuk menghindari eksekusi, dengan syarat berpindah ke agama Katolik. Namun, Jean Grey, yang merupakan seorang Protestan yang taat, menolak tawaran tersebut dan memilih dieksekusi. Selain itu, ayah kandung Jean Grey, yang sebelumnya mendukung Mary, secara diam-diam terlibat dalam pemberontakan melawan Ratu Mary. Hal ini semakin memperkuat keputusan Ratu Mary pertama, bahwa Jean Grey memang harus dieksekusi untuk mencegah potensi pemberontakan di kemudian hari. Setelah dicopot dari tahta pada bulan Juli, Jean Grey ditahan di Menara London hingga hari eksekusinya, yaitu pada tanggal 12 Februari tahun 1554. Suaminya dieksekusi terlebih dahulu, dan setelah itu, jenazahnya dibawa melewati sel tempat Jean Grey ditahan. Jean Grey menyaksikan hal tersebut, dan menyadari bahwa gilirannya akan segera tiba. Dikisahkan bahwa saat eksekusi, Lady Jean Grey merasa panik. Ketika matanya ditutup, ia berkata, "Apa yang harus saya lakukan, di mana ini?" Dalam kebingungannya, ia juga tidak tahu harus meletakkan kepalanya di mana pada blok eksekusi, hingga akhirnya seseorang membantunya untuk menempatkan kepalanya dengan benar. Itulah akhir tragis dari kehidupan Jean Grey,
pada usia yang masih sangat muda, 16 tahun.